Jakarta nih. Di Jakarta ada Mbak Lina Marta. Halo Mbak Lina, mungkin sudah gabung ya. Mbak Lina ini suka bermain di balik layar. Beliau bacaannya luas, kemudian pemerhati isu-isu indigenous people, dan cara membaca fenomena itu sangat menarik. Mungkin Mbak Lina langsung saja saya persilakan untuk menyampaikan perspektif tentang topik kita pada sore hari ini. Monggo Mbak. Oke, selamat sore semuanya. Saya memang berlatar belakang pendidikan dari Fakultas Ilmu Budaya UI, tapi sebetulnya profesi saya sekarang ini adalah pengajar bahasa Belanda, bahasa dan budaya. Jadi saya menyelenggarakan kelas-kelas bahasa dan kelas-kelas akulturasi. Saat ini saya bekerja di Erasmus Training Center di Rasuna Said di Jakarta. Perkenalan saya dengan Surya sebetulnya karena banyak berdiskusi di luar bahasa Belanda ya, suatu pendidikan. Jadi kita banyak berespon terhadap beberapa hal dan setelahnya kemudian kontak berlanjut melalui Facebook. Saya berterima kasih sekali sebetulnya diundang untuk acara ini. Sebetulnya ketika saya menghubungi Surya, saya itu minta ikut sebagai peserta sebetulnya karena saya ingin juga ikut ngobrol mengenai masalah ini ya. Ngobrol yang kemudian lebih berstruktur lah, nggak cuma sekedar nggak ada hasilnya sebetulnya. Tapi saya juga adalah orang yang menganut pendapat obrolan itu nggak pernah sia-sia, apapun. Jadi kalau ada yang merasa obrolan itu sia-sia, biasanya adalah orang-orang yang rugi, yang nggak bisa memetik manfaat aja, atau belum tahu caranya. Bicara mengenai topik hari ini, saya mungkin pendekatannya agak berbeda, latar saya budaya, jadi saya ingin mendekatinya melalui kacamata yang umum, yang biasa yang saya lakukan bersama beberapa teman-teman. Ketika kita melihat judul topiknya, respon masyarakat beragama, saya kemudian menjadi sangat tertarik untuk istilah masyarakat beragama. Masyarakat beragama ini tentu saja juga isinya bermacam-macam ya, dan lapisannya, layernya, irisannya, orang-orang yang duduk di posisi-posisi penting, kalau kita bisa memandang mereka sebagai yang kita sebut sebagai negara, katakanlah begitu, pemangku kebijakan, pembuat keputusan, dan lain sebagainya, ini kan juga adalah masyarakat beragama tersebut ya. Nah ini menarik, karena seperti yang sudah disebut beberapa teman-teman sebelumnya, saya pun setuju bahwa negara itu gagap, dan kalau boleh dibilang gagal menghadapi hal ini. Tapi juga itu bukan masalah yang harus diperdebatkan, karena semua negara di dunia saya pikir juga gagal menghadapi hal ini. Nggak ada satupun yang siap untuk pandemi seperti ini. Di banyak tempat, dan di kita juga, di saya pribadi, saya tidak pernah punya waktu untuk berefleksi sedalam ini. Ketika dalam waktu kurang dari 24 jam, rutin saya berubah. Hari ini saya masih mengajar, malamnya kemudian keluar pengumuman seluruh kegiatan berhenti di Jakarta. Dan besok tidak akan ada kegiatan keluar rumah lagi ke kantor. Itu menyebabkan saya kemudian berpikir untuk banyak dari kita, mungkin periode ini untuk orang-orang seusia kita juga adalah salah satu penanda bahwa sebetulnya kita pun banyak lupa terhadap hal-hal yang cenderung kita dapat gratisan sebetulnya. Nah ini yang sebetulnya menarik. Sebagai orang yang saya sangat percaya hukum semesta misalnya. Menurut saya masa-masa ini justru sebetulnya adalah masa yang sangat menarik karena memberikan kita kesempatan untuk melihat bahwa sebetulnya yang disebut dengan religiusitas dan rasionalitas itu tidak pernah bertentangan. Menurut saya ini harusnya kalau misalnya orang agak lebih cermat melihat dan mau membacanya dengan cara yang sedikit berbeda hanya untuk menularkan cara baru pada dirinya sendiri. Bayangkan, kalau kita, pemahaman saya tentu lagi ya, kalau kita berpikir mengenai kata religiusitas, kadarnya itu yang bisa mengukur sebetulnya siapa, dan kembali lagi baliknya adalah kita sendiri sebetulnya. Saya percaya bahwa misalnya Tuhan itu ditemukan di saat-saat sepi, kemudian kita tidak perlu orang lain sebetulnya untuk membangun keimanan. Jadi itu juga sangat personal sifatnya mungkin, tapi saya rasa beberapa teman-teman di sini juga bisa berbagi hal yang sama. Kemudian
yang saya kemudian juga lihat, di saat ini pernyataan bahwa we are all connected, itu menjadi sangat nyata. Di dalam sains sebetulnya ini dibuktikan dengan banyak hal, betapa sebetulnya uh, seluruh makhluk hidup, bahkan yang mati, di semesta ini itu terhubung. Bayangkan susunan beberapa unsur dan DNA kita tidak terlalu berbeda daripada sayur yang atau buah yang namanya ketimun misalnya. Susunannya nggak terlalu berbeda. Kita dan babi yang kita haramkan itu juga mirip sekali sains ya. Jadi we are all connected. Saat ini kembali kepada masalah yang menekan kita semua. Saya pikir coba bayangkan deh, nggak akan ada satu orang pun yang selamat sendirian. Ketika pun misalnya kita mengisolasi diri, tapi orang sekitar tidak tertib, maka kita pun menjadi tidak aman. Kita yang masih berpendapatan bisa menjamin hidup 2-3 bulan mendatang kalau lockdown terus berjalan. Tapi kita menjadi tidak aman ketika tukang sayur kita sakit, tukang sampah kita sakit, dan satpam kita sakit misalnya. Jadi, dan hal ini juga mungkin yang memukul banyak scholar, pekerja, terutama yang tinggal di urban. Karena mereka tiba-tiba terpukul banget. Saya tahu persis beberapa teman-teman dari beberapa circle itu merasa bahwa begitu abainya mereka terhadap apa yang terjadi di sekitar dirinya, di sekitar lingkungannya dalam skala yang kecil. Gerakan-gerakan yang terinisiasi sekarang ini sangat baik, dan saya senang sekali karena banyak sekali orang beride membantu sesamanya dengan lebih ikhlas kalau saya pikir sekarang ini juga. Tanpa embel-embel politik misalnya, walaupun tentu saja masih ada, tapi saya merasa kali ini gerakan ini lebih sehat sifatnya. Mungkin karena semua sama takutnya, semua sama khawatirnya, semua sama terancamnya. Nah, kemudian kembali ke masalah apa yang saya tangkap dari beberapa teman-teman yang sudah bicara duluan mengenai bahwa banyak sekali yang resisten, banyak sekali yang menolak mengikuti aturan. Saya harus bilang, saya tidak yakin bahwa alasannya untuk bersikap resisten atau menolak aturan yang diterapkan pemerintah itu adalah karena merasa harus tetap berpraktek religius. Jadi kita harus bisa memilah. Sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi, alasannya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi saya harus nyatakan, menurut saya alasannya itu bukan agama. Alasannya itu adalah faktor manusianya yang senang berkumpul, ada kesempatan ngobrol-ngobrol panjang, bertatap muka, kemudian berbagi apapun, itu orangnya gitu loh. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat di dalam banyak keyakinan, hal-hal semacam ini sudah diatur dan dengan baik. Jika ini maka tidak boleh itu. Saya percaya pada tiap keyakinan itu, misalnya kita tidak boleh mendatangkan bahaya untuk orang lain, tidak boleh menjadi ancaman untuk orang lain. Kalau kita yang merasa dirinya sehat tanpa tahu bahwa kita sebetulnya sudah menjadi carrier dari virus COVID ini, ngotot kemudian membagi-bagi tajil, bayangkan berapa ratus orang yang kita tempatkan dalam konteks yang lebih berbahaya. Nah, jadi kalau dilihat, ditilik lebih dalam dan setiap orang mau jujur, alasannya bukan agama. Untuk resistensi ini bukan agama, dan saya juga tidak saya agak menyalahkan bukan hanya pemerintah, tapi kita semua juga yang mungkin abai menyebar info yang baik, abai menganggarkan waktu untuk menjelaskan lebih baik kepada banyak orang, termasuk orang-orang di sekitar kita. Karena saya sangat yakin teman-teman yang di sini juga saya tahu percaya hal yang sama, bahwa apapun yang ada itu punya kekuatan narasi yang besar, yang bisa mengubah apapun adalah narasi. Terutama di masa sekarang ini. Orang bisa punya produk yang sama, tapi narasi di belakangnya yang membedakan misalnya tingkat laris atau tidaknya produk tersebut, secara simpel begitu kan. Jadi, apa ya yang saya mau coba katakan, sebetulnya ada banyak, tapi saya berhenti sampai di sini dulu deh gitu loh. Saya ingin kita lihat lagi bahwa sebetulnya alasan-alasan resistensi ini atau penolakan atau pemberontakan atau ketidakpatuhan mulai dilihat dengan cara berbeda. Saya kurang setuju kalau itu alasannya adalah agama sebetulnya, bukan. Nggak begitu harusnya.
Dan saya pikir campaign tentang hal ini harus lebih sering ya. Jadi dialog-dialog semacam ini juga bagus gitu loh. Harapan saya sih bisa berlanjut terus dan menyentuh orang yang lebih beragam dari latar belakang yang macam-macam. Karena kan sebetulnya orang kita itu yang pertama malas membaca, lebih senang mendengar. Jadi mungkin cara cepatnya adalah cara seperti ini, bertularnya ya. Itu juga yang menyebabkan bahwa kekuatan orang Indonesia ini memang ada pada kemampuan sosialnya sebetulnya. Itu bisa ditanggapi positif atau negatif. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut kalau sesi tanya jawab. Oke, Mbak Lina. Baik, terima kasih Mbak Lina. Perspektif yang agak berbeda.